Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungkan pesan Nabi ini, man kanatid dunya hammahu, siapa yang pikirannya, waktunya hanya dunia. Jadi kalau antum bangun tidur dunia, pikiran dunia, pekerjaan dunia, semua dunia, maka ini ancamannya, farraqallahu alaihi amra. Maka urusan tak yang kita mengurus itu tapi hanya kepentingan dunia, ujungnya siap-siap farraqallah, Allah yang cerai-beraikan itu. Allah akan luluh lantakan, Allah akan bongkar semua itu. Allah akan membuat kita itu tidak ada ujungnya. Nah, siapa yang kuliah tapi kuliah hanya ijazah, tunggu farraqallahu alaihi amra. Siapa yang buka toko lalu tokonya hanya mencari kepentingan dunia, farraqallahu alaihi amra. Siapa yang melewati waktunya hanya hitungan dunia di baliknya, tunggu farraqallahu alaihi. Iya. Siapa yang cuma dunia tujuannya sekalian, ujungnya farraq, pasti pecah. Tidak ada yang utuh, dan kita ujungnya menyesal. Semua banyak kapan ada, meskipun kelihatan urusan akhirat, tapi kalau dunia tujuannya, ujungnya menangis, ujungnya menyesal. Jadi ini harus teba ya. Dan ini salah satu apa? Hisab sebelum beramal, hisab sebelum kerja, hisab diri sebelum keluar dari rumah. Kalau tujuanku ini seperti saya ini hanya kalau pergi ceramah, baru yang saya bayangkan itu transport, amplop, maka saya adalah orang yang paling hina karena terlalu kecil itu yang saya mau cari. Ujungnya itu adalah farraq. Farraq. Antum yang mengajar, niatkan saya mengajar, pindahkan ini ilmu, orang lain tahu kebenaran, membuat hamba Allah ini lebih dekat kepada Allah. Tidak ada kecewa. Tapi kalau hanya ujungnya sertifikasi, tunggu farraq. Ada uang sertifikasi 10 juta, Allah inginkan dalam diri kita 15 juta. Begitu 15 juta kita mau 20 juta, farraq terus. Tidak pernah cukup. Ada syukur ya, kemarin ada saya kedatangan tamu. Ya saya cerita, dia mau bergabung dengan kita karena apa, dia bilang sudah lelah memburu dunia. Sudah lelah. Sudah tua sudah putih rambutnya, memburu dunia, tapi selalu dia merasa kekurangan. Asetnya di sana sini, tapi ujungnya hanya dibikin ribut dan berkelahi. Farraq. Apa yang terjadi Pak selain farraq? Wa ja'ala faqrahu baina ainain. Dibuat kemiskinan di depan matanya. Faqra itu kefakiran. Baina ainain itu kefakiran, bayangan kemiskinan di depan matanya. Coba banyak, siapa yang disisa begini, evaluasi memang itu kita punya niat. Punya mobil satu masih miskin, rasanya masih mau. Punya rumah satu masih mau. Itu namanya faqra baina ainai. Gajinya sudah 10 juta, tetap tidak cukup. Tetap tidak cukup. Faqra baina ainai. Itu orang banyak mencuri, korupsi, bukan orang miskin, Pak. Orang kaya itu yang korupsi.
Nah kalau orang miskin itu ai kasar ke carana mencuri. Ya paling telur ayam, ya kasar. Nah yang mencuri besar-besar ini miliaran, itu orang kaya, tapi fisik banyak, jumlah banyak, tapi ada fakra. Allah tanamkan kefakiran dalam dirinya. Banyak uangnya tapi perasaannya fakir. Susah sedekah, kapan keluar sedikit? Nah banyak cicilan mau dibayar, daftar cicilan sudah menumpuk. Maaf ya, bukan kularang ke cicil. Apalagi kalau cicil rumah dimasakin, silakan. Tapi ingat Pak, semakin banyak cicilan itu, semakin banyak fakra dalam derita. Maka berdoa, ya Allah, jangan pernah inginkan keinginan dalam diriku kalau saya belum memiliki kemampuan. Anak piwanta baru dipikir apa kira-kira cocok. Nah ada uang ini, kita banyak tersisa karena tidak ada wanta, banyak daftar keinginan. Akhirnya apa? Pusing. Lebih baik pusing Pak, aduh sebanyak uangmu kok apa ini ya? Itu orang kaya itu. Jadi siapa orang kaya di antara antum? Adalah lebih banyak apa yang dia miliki daripada keinginannya. Itu orang kaya itu. Bukan jumlah Pak. Kalau bapak 10 juta gajinya tapi mau ke 11, miskin ke. Bapak punya gaji 1,5, tapi kebutuhan tak cuma 1 juta. Ada deposito tak 500. Banyak orang kaya selain banyak. Buktinya kalau disuruh bersedekah, rajin bersedekah. Banyak orang kaya Pak, orang kaya berjejer mobilnya. Saya bahasa ceramah, susah nak keluar. Kenapa? Memang 20 juta gajinya, tapi cicilannya 25. Minus. Itu namanya fakra baina ainai. Dan pelajari takdir Pak, rumus tentang qada dan qadar. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibala. Dan tidak akan pernah bertambah rezekimu, tidak akan pernah bertambah rezekimu, jumlah yang kau dapatkan illa ma kutibala, kecuali yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam bentuk kutiba. Bukankah malaikat itu sudah sampaikan bahwa setiap orang itu kan kataballahu ala arba, akan dicatat baginya 4. Salah satunya rezekinya. Saya mohon Pak, mari kita berpikiran orang kaya. Ada piwanta baru banyak keinginan. Mati ini Pak cicil. Terpaksa tidak jadi. Bagaimana paling bangun ke masjid 4 miliar nah tidak ada wanta. Masjid itu rumahnya Allah. Kalau kita bangun masjid dengan kekuatan tak tidak pernah cukup. Tapi kalau kita bangun masjid itu, Allah yang punya masjid, serahkan sama Allah, maka insya Allah akan cukup meskipun bukan dengan kita. Kalau kepentingan pribadiku tidak. Kalau kepentingan umat, selalu saya bilang ada rezeki dari Allah. Ya maaf Pak, menyinggung sedikit perasaan tak? Iya, menyinggung sedikit. Iya, iya. Jadi
Jangan pikir dunia, Pak. Kalau dunia itu semakin dikejar, semakin jauh rupanya, Pak. Itu teman yang kemarin itu akhirnya sadar, capek kalau dunia, Pak, target capek, lelah, tidak ada habisnya. Sudah selesai satu tapi nasis saja, akhirnya tiba-tiba mati, Pak. Aduh, habis. Kita mau ini yang terakhir. Man kanatil akhirah niyatahu, kalau akhirat mentong tujuannya, lawannya farraq, tapi jama' Allah. Jama' lawannya adalah farraq, disatukan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah, ditemukan oleh Allah dengan urusannya itu ujungnya tercapai. Dia puas, dia tenang, dia rela. Itu jama'allahu lahu amra. Ini Pak, kapan urusan dunia targetnya, tunggu berantakan itu. Tapi kapan akhirat, memang start akhirat untuk kebaikan akhirat. Ini insya Allah Pak, jangan khawatir. Mungkin belum waktu tapi nanti sesudahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, banyak dia melakukan itu, memang akhirat. Insya Allah Pak, saya mengajak antum semua, mari kita sama-sama ini pikiran akhirat. Orientasi akhirat, sehingga kalau ini lebih banyak Pak, enak. Ya, urusan kapan akhirat, tidak ada orang kecewa kalau akhirat, Pak. Kapan ada orang kecewa, bukan akhirat dia cari itu. Ya, kapan orang akhirat, jama'allahu lahu amra. Ini baru-baru Pak, saya ini anak penghafal ya, nasihat nak. Ada yang pernah imam dulu di rumah itu ya, penghafal 30 juz. Dia itu cuma Quran ibadah, Quran ibadah. Tidak ada HP-nya, Pak. Itu yang pernah imam itu ya. Tidak ada HP-nya dan dia tidak mau pegang HP. Sampai teman-temannya itu kerja, kira-kira kalau nanti kau menikah enggak? Ini tidak pernah bicara cewek, tidak pernah. Itu saja Quran, maka fasihnya itu dengan Qurannya, Pak. Saya ketemu hari Selasa yang lalu, saya ketemu, dia bilang, tahu itu Ustaz, alhamdulillah pengantin baru 2 hari. Dia tidak pernah dikira bisa menikah. Satu, memang kemampuan dananya tidak ada. Yang kedua, dia tidak pernah bicarakan. Yang kedua, tidak pernah bicara cewek. Tapi kenapa Pak, orang tuanya perempuan yang lamar ke dia menikah Pak. Jadi itu laki-laki yang buru anaknya perempuan orang. Kalau bukan jodohmu capek. Nah, jodoh itu tidak tertukar. Coba anakku, buka ke Quran, ya Allah, saya mau dekat dengan Quran, saya cinta sama Quran, saya mau bahagia dengan Quran, saya muliakan orang tuaku dengan Quran. Insya Allah nanti urusan rezekimu jangan kau pikirkan, biarlah Allah yang turun tangan. Banyak tuhnya orang S1, S2, S3 sampai luar negeri, pengangguran juga, pengangguran tingkat tinggi. Jadi kalau anda ini hafal Quran, tidak ada pengangguran, minimal baca Quran. Rezeki kita tidak akan mati, nak. Kalau masih ada rezeki kita tidak akan mati. Saya tutup di sini dengan, ya, kalau akhirat Allah mudahkan urusannya, wa ja'ala ginah fi qalbihi. Allah akan cukupkan kekayaan di mana? Fi qalbi, di hatinya. Ini orang kaya nih, cukup di hatinya, tidak banyak maunya Pak, tapi tidak banyak maunya. Uangnya cuma 1 juta, tapi keinginannya cuma 500. Yang mana lebih bagus Pak? 5 juta gaji tapi keinginan 7 juta. Atau gaji cuma 2 juta, tapi yang kita mau itu cuma 1 juta. Yang mana bagus? Pilih yang mana?
Ah? Ya 5 juta lalu lebih, itulah kan pilihan. Dan bersyukurlah kepada Allah Pak, jangan dikasih keinginan yang tidak ada kemampuan. Saya tutup di sini, wa atat hud dunya, dan dunia akan datangi orang yang seperti itu. Dunia datang Pak. Bahkan dunia itu wahya ragimah, dunia yang melayaninya, dunia yang mendekatinya, dunia yang menawarinya, dunia yang memburunya. Dunia minta yang tawar bilang saya ada, saya layani kamu. Dia tidak pikirkan datang dunia Pak, datang kemudahan, datang kemudahan, datang kemudahan, datang kemudahan. Sekarang Pak layani maunya Allah. Biarlah Allah yang gerakkan makhluknya datang sama kita. InsyaAllah semoga ada waktu kita untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, menghisap diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.